Oke, saya mulai ya Pak wawancaranya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farzana Fayaza. Biasa dipanggil Faya. Saya dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 22 Jakarta. Di kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu aktivis dalam kegiatan demo reformasi tahun 1998, yaitu Bapak Topan. Boleh tolong memperkenalkan diri dulu, Pak? Iya, nama saya Tovan Huneman. Mhm. Saya eh, bekerja di eh, Pertamina Hulu Indonesia. Hmm. Cukup ya? Oke, baik, cukup Pak ya. Ya. Oke, pertama-tama saya ingin tanya nih Pak, sekaligus biar para penonton ini tahu. Dahulu Bapak merupakan mahasiswa dari jurusan mana dan universitas mana? Saya pada waktu 98 ya, waktu 98, saya dari Universitas Jayabaya, saya di Fakultas Hukum, Oh, Fakultas Hukum. angkatan 96. Oke, oke, oke. Saat ikut melaksanakan demo, apakah Bapak sendiri atau sama teman? Dan saat itu tuh lokasi Bapak di mana, Pak? Demo 98 itu kan sebenarnya kan rangkaian ya, Mhm. rangkaian dari demonstrasi yang sangat panjang. Ya, Ya, saya ingin cerita sedikit ya biar dapat pemahaman komprehensif. iya silakan Pak. Eh, Sebenarnya gerakan 98 itu dia lahir bukan semata-mata dari aktivis 98, Hmm. tapi juga dari proses yang terjadi selama continuous ya. Ada aktivis 74, kemudian aktivis 78, peristiwa ITB, lalu aktivis 80-an, dan juga aktivis 90-an. Hmm. Nah, saya bergabung sebenarnya dengan gerakan mahasiswa ya, itu jauh sebelum 98. Ya, itu tepatnya ketika saya masih SMA. Ya, ada satu masa di mana saya masih SMA, Hmm. ya itu masa-masa akhir sekolah saya. Yaitu saya bergabung dengan Pijar Indonesia waktu itu. Nah, dari Pijar Indonesia, saya sempat bergabung juga dengan Aliansi Demokrasi Rakyat atau ALDERA. Nah, awalnya eh, saya diajak oleh teman Hmm. yang kuliah di UNAS, ya, Universitas Nasional, untuk ikut diskusi waktu itu. Nah, memang saya agak tertarik dengan soal-soal politik waktu SMA. Ya, itu bermula kesadarannya ketika kami SMA kelas 1, saya berlima atau berenam, saya lupa ya, berenam, itu saya punya kesempatan untuk keliling Jawa waktu itu. Ya, dengan agak-agak aksi nekat tuh, naik truk, ya kayak gitu-gitu ya. Ya. Nah, itu waktu sepanjang jalan, saya mulai terbuka gitu loh tentang petani, ya saya terbuka tentang kehidupan masyarakat desa, kemudian sampai di Bali, terus kemudian balik lagi ke Banyuwangi, Solo, Jogja gitu ya. Saya Hmm. dari situ saya mulai merenung sesuatu, waduh, ternyata kalau saya hidup di komplek, di asrama TNI waktu itu dengan kebutuhan yang tercukupi, ternyata di luar sana ada banyak hal yang tidak tercukupi. Kalau kakak saya bisa kuliah, saya ketemu dengan orang-orang yang ternyata tidak bisa kuliah. Nah, Hmm. pertanyaan itu terus mengganggu saya sampai dengan kelas 2, kemudian kelas 3, dan saya mulai tertarik di kelas 2 itu mulai membaca buku-buku yang memang di luar buku sekolah. Saya menemukan satu harta karun ya ketika saya pergi hunting buku, itu ada 4 buku yang saya baca di waktu saya masih SMA kelas 2. Yang pertama itu saya membaca buku-buku agama ya. Saya membaca buku-buku agama, kemudian yang kedua saya membaca buku di bawah bendera revolusi, ya Hmm. bukunya Bung Karno tuh, itu saya selesaikan itu. Itu jilid 1, jilid 2 itu waktu saya SMA. Yang ketiga saya membaca ada satu apa namanya buku ya tentang Sarina, ya.
saya membaca, saya menemukan buku itu, dan yang keempat saya membaca buku tentang Mahatma Gandhi. Ya, kemudian buku inilah yang membuat saya mempunyai satu kesadaran bahwa ada sesuatu perubahan yang harus terjadi bagi bangsa ini. Sehingga ketika saya kuliah, ya kan, saya sudah matang sebenarnya karena waktu SMA saya sudah ikut terlibat diskusi di Puspipam Unas, kemudian di Pijar. Jadi waktu saya kuliah, saya sudah relatif agak matang, ya kan, kemudian saya membangun kelompok studi juga, yang kebetulan saya sudah kenal ada senior di kampus itu, ya kan, dan kami berdiskusi dan membangun gerakan. Nah, itu terjadi sekitar tahun 95, 96. Tahun 96 itu ada peristiwa yang membuat saya bergetar, ya. Itu adalah peristiwa sebelum ya 27 Juli dan pasca 27 Juli. Ya, di mana peristiwa ini membuat saya semakin kuat dan mengkonfirmasi diri saya bahwa ini harus dilakukan reformasi. Pada saat saya menyaksikan beberapa teman-teman ditangkap, ya, Budiman Sujatmiko, Yakubus Eko Kurniawan, saya dengan teman-teman akhirnya membentuk satu tim advokasi dan kami berdemonstrasi ketika itu. Puncaknya pada saat pledoi Budiman Sujatmiko dan kemudian pada saat vonis hukuman. Waktu vonis itu terjadi chaos, kami dikejar-kejar dan saya juga harus lari. Nah, kemudian peristiwa kedua yang cukup menggetarkan saya setelah pasca 27 Juli, saya bergabung dengan Aliansi Demokrasi Rakyat. Di situ ada Pius Lusirlana, ya, ada Andi Lala, kemudian ada beberapa teman-teman yang lainnya. Dan situlah mulai terbentuk satu gagasan, satu pemikiran yang saat itu saya masih berusia 19 tahun, ya kan, 18-19 tahun. Sehingga itu adalah proses yang cukup dinamik dalam hidup saya. Dan akhirnya pada tanggal 28 Oktober 97 mulai ada aksi di depan Tugu Proklamasi dan itu mulai dihadiri oleh beberapa mahasiswa-mahasiswa. Dan itu terus bersinambung sampai dengan akhirnya terbentuk yang namanya Forum Kota atau Forum Mahasiswa se-Jabotabek dan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Ya, dan terus ya, sehingga akhirnya dari Forkot ke Fornas, kemudian ke Forbes, Forum Bersama. Nah, momentum 21 Mai 1998 itulah ketika Soeharto jatuh, sepertinya sesuatu yang menghalang-halangi reformasi telah jatuh, dan itu dimulai satu perjuangan baru, yaitu bagaimana membangun atau membentuk negara Indonesia yang lebih baik lagi. Seperti itu gambarannya. Jadi kalau ditanya tentang latar belakang sebenarnya nggak cukup untuk satu hal aja ya Pak, nggak cukup satu hal yang spesifik yang melatar belakangi kegiatan reformasi ini ya Pak. Karena emang prosesnya itu panjang gitu ya Pak. Kalau Ya, misalnya prosesnya panjang. Prosesnya sangat panjang sekali. kalau alasan tersendiri, Proses ini proses kesadaran ya. Jadi ada dua sebenarnya, ada dua model gerakan mahasiswa atau aktivis ya. Ada yang memang dia dibangun dari kesadaran yang lama. Yang kedua ada yang euforia, yang ikut-ikutan. Ya. Yang punya kesadaran yang lama inilah yang kemudian sampai sekarang masih membangun satu komitmen untuk menjaga api reformasi. Ya, ada kesadaran seperti itu. Ada yang jalannya mengisi dengan menjadi jurnalis, ada yang jadi politisi, ada yang berkarir di pemerintahan, ada yang berkarir di badan usaha milik negara. Tapi poinnya adalah mereka mengisi reformasi dengan yang jauh lebih baik. Iya. Begitu. Kalau misalnya alasan Bapak tersendiri untuk ikut demo itu apa Pak? Selain karena ngelihat bahwa yang tadi Bapak jelaskan, ternyata Indonesia itu cukup luas dan beragam gitu Pak.
Alasannya itu adalah ketidakadilan, ya. Bukan ketidakadilan yang saya alami sebenarnya. Saya tidak mengalami ketidakadilan sebenarnya. Saya melihat ada ketidakadilan dan saya merasakan ada ketidakadilan di sana dan itu yang membentuk kesadaran saya, ya. Mmm, Saya punya teman ya, dia selalu bercerita tentang kehidupannya dia dan saya ada orang yang paling, banyak mendengarkan dia, ya, tapi itu belum bisa cukup menjadi satu alasan untuk saya punya kesadaran. Sampai kemudian saya melihat, saya menyaksikan. Sebenarnya ada satu artikel ketika saya baca di salah satu harian ibu kota tentang satu peristiwa yang dialami oleh Tri Agus, ya, seorang mahasiswa dari IKIP, ya, saya ngikutin, saya melihat, saya selalu bertanya-tanya, "Ini orang apa ya dosanya ya? mmm, Sampai sedemikian dibenci sekali dengan pemerintah?" Gitu. Nah, rasa ingin tahu itulah kemudian yang akhirnya membawa saya untuk bergabung dengan organisasi di mana beliau berada. mmm, Tapi saat itu beliau sedang dipenjara ya untuk satu peristiwa. Ya, saya selalu melihat, saya bertanya-tanya, "Ini orang kenapa ya? Orang badannya juga kurus," gitu ya. mmm, Dia kan nggak punya senjata, nggak punya apa, kok kritik dilarang ya? mmm, Sementara kita belajar di sekolah ya, kebetulan ya saya lumayan ya prestasi ya. mmm, Saya juara lah ya di sekolah ya, bukan juara 5 tapi juara, 1 ya di sekolah, kalau nggak 2 juara 1. Saya selalu bertanya-tanya, ini apa gitu loh ya. Ada pasal 28 kebebasan berserikat, ya ada, kebebasan bicara, tapi ini orang kok ditahan. iya, Itu yang menggeliat perasaan saya, sehingga akhirnya tahu dan saya bergabung dengan organisasi di mana beliau berada. Dan sejak saya di organisasi itu, ternyata saya baru mengerti bahwa demonstrasi itu adalah alat. mmm, Jadi bukan tujuan, itu alat untuk betul, menyampaikan ekspresi. Karena ada yang tersumbat, karena ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan secara formil, maka menggunakan jalan demonstrasi. Jadi demonstrasi itu adalah alternatif untuk menyuarakan suara yang saat itu tersumbat. Seperti itu. iya, baik. Kalau misalnya tadi kan saya menanyakan alasan Bapak tersendiri ya. Kalau misalnya tujuan Bapak itu apa, Pak? Karena kan pada masa itu kan Indonesia tuh sedang banyak dilanda masalah ya, seperti misalnya krisis ekonomi, terus juga ada diskriminasi ras etnis Tionghoa, dan juga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu. Serta tuntutan agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Ya sebenarnya kan gini ya, sebenarnya, perlawanan atau kesadaran bahwa pemerintahan Soeharto itu bobrok itu semua orang udah tahu lah ketika itu. Iya. Ya bagaimana KKN itu luar biasa, ya bagaimana, praktek, bisnis dari keluarga cendana juga Hmm. seperti apa semua orang tahu lah. Tapi kan karena orang takut ya, karena ada kekuatan yang sungguh luar biasa yang terjadi. Sebenarnya krisis, ekonomi itu yang melanda ASEAN itu menunjukkan sebenarnya bagaimana fundamental ekonomi kita, ya. Iya. Thailand, mampu dan beberapa negara mampu me-manage, sementara kita tidak mampu. Kita membuktikan bahwa ada kesalahan, manajemen atau sistem ekonomi yang dibangun oleh Orde Baru dan itu pemicu Hmm. ya, sorry bukan pemicu, itu menstimulus Hmm. menstimulus perlawanan yang selama ini diam-diam menjadi terbuka, Hmm. ya. Jadi jadi selama ini gerakan itu ada senyap di bawah, Hmm. ya di bawah senyap, ya ada diskusi, ada kelompok-kelompok kecil yang demo, ya kelompoknya nggak, ada di mana-mana, ya di jaringan kota segala macam, ada jaringan yang ingin melawan, rejim otoriter eee, praktek, otoritarianismenya, ya karena tidak demokratis, pemilu cuma pemilu yang direkayasa ya, yang 5 tahun sekali itu pasti Soeharto yang jadi presiden seumur hidup, ya. Itu kemudian ada peristiwa ekonomi
ya itu sebenarnya menstimulus perlawanan yang tadinya tertutup jadi terbuka. Tapi sebenarnya ada satu peristiwa lagi sebenarnya yang cukup, membuat, pemerintahan Soeharto itu bobrok, Mmm. yaitu, pengakuan dari korban penculikan sebenarnya. Korban Jadi penculikan. ada beberapa korban ya, banyak aktivis diculikin ketika itu Oh, ya, mhm, kemudian mereka bersaksi, mhm, ya mereka membuat testimoni, mereka bersaksi, sehingga kesaksian itulah sebenarnya yang kemudian akhirnya memperuncing, ya mmm, memperuncing konflik di internal, elit politik. Sehingga, masing-masing elit politik, semakin semakin, memperlihatkan, ini siapa yang bertanggung jawab nih. Yang kedua, itu semakin membuka borok, pemerintahan Orde Baru, bahwa pemerintahan Orde Baru selama ini dibangun dengan dasar kekerasan, mmm, dengan dasar absolutisme, dengan dasar otoritarisme. Itu yang kemudian membuat image baik di domestik maupun di luar negeri terhadap pemerintahan Orde Baru semakin tidak baik. Dan itu menimbulkan satu kemarahan, yang sungguh dari rakyat Indonesia, bahwa kok tega ya mahasiswa yang usianya masih pada muda-muda, mahasiswa yang boleh dikatakan dia menyuarakan suara mahasiswa kok sampai diculik, dihilangkan, ya itu seperti itu. Nah, kemudian, apa namanya, kenaikan harga-harga juga ikut menstimulus, mmm, sehingga akhirnya, pemerintah tidak sanggup lagi me-manage. Itu menimbulkan sebenarnya aliansi, ya aliansi antara mahasiswa dengan rakyat. Di mana akhirnya rakyat juga bilang, "Wah saya udah nggak muak nih." Sehingga terus terang aja saya di lapangan itu paling banyak dilindungi dengan rakyat. mmm, Ya sebagai contoh ya, ketika saya demo gitu ya, itu diperhadapkan dengan, boleh katakan, kekerasan ya oleh aparat yang ketika itu yang kami lari, sampai ada seorang ibu saya ingat sekali di daerah, mana, Salemba ya, itu memberikan kami tempat gitu loh, buat bersembunyi mmm, gitu loh. Ya bersembunyi, kemudian, kami duduk di ruang tamu, disediain minum, dan kami disuruh istirahat sebentar. Dan itu bukan saya aja yang ngalamin, ternyata beberapa temen juga dialamin, didukung, di-support oleh mereka. Ditanya, "Kamu udah makan belum?" Ya kan. Dengan rumah yang sederhana ya, masuk ke gang-gang gitu yang dia tidak punya mobil, tidak punya rumah apa, sesuatu yang mewah, tapi masih mau berbagi. Di mmm, situ saya lihat bahwa, oh ini rakyat juga menghendaki. Dan kami yang terharu banget ya, itu setiap kali kami demo, naik bis-bis itu yang di atas-atas ya, mhm, itu di pinggir jalan tuh kami dilambai-lambaikan ya, iya, ya "Mahasiswa hidup mahasiswa!" ya. Itu yang saya bilang aliansi dengan rakyat ya, rakyat mmm, membantu juga gitu ya. Yang iya, kemudian pada puncaknya itu di DPR ketika kami masuk di DPR ya, itu dari tanggal, 18 ya, 18 Mei kami masuk ke DPR, ada yang support makanan, ada yang memberi minum dan segala macam. Itu saya melihat bahwa rakyat juga sudah muak dengan pemerintahan Orde Baru, seperti itu. mmm. Jadi sangat apa ya, Pak, mmm, jadi Oh sorry, Kakak satu lagi, ya? soal etnis Tionghoa ya, soal etnis Iya, Tionghoa. Sebenarnya nggak ada kaitannya mahasiswa dengan kerusuhan Mei 98, mmm, nggak ada itu kaitannya. Jadi ini sekali klarifikasi aja ya, iya, tidak ada kaitannya gerakan mahasiswa dengan kerusuhan Mei 98. Kami, gerakan mahasiswa itu di kampus, ya saya di Pulau Mas itu justru menjaga jangan sampai ada properti di daerah situ yang dibakar oleh rakyat dan kami menenangkan. Dan sebenarnya kalau dilihat spesifik bukan rakyat dalam pengertian rakyat, tetapi ada oknum-oknum memang ingin, mengambil keuntungan dari peristiwa politik. Dan kita nggak tahu sampai sekarang siapa oknum-oknum yang mengambil keuntungan dalam peristiwa politik itu. Karena saya lihat beberapa rakyat juga di sekitar Pulau Mas juga tidak mengambil tidak memprovokasi untuk membakar sesuatu, mereka juga enggak. Ya tapi saya lihat justru ada mobilisasi dari orang luar dan itu bisa kita cegah, sehingga tidak terjadi, sesuatu yang dahsyat. Jadi tidak ada kaitannya gerakan mahasiswa dengan kerusuhan Mei 98, itu nggak ada kaitannya.
Tapi saya berpendapat bahwa ada oknum-oknum, ya entah siapa yang mengambil keuntungan dari peristiwa terhadap kebencian terhadap etnis Tionghoa. Mmm. Kami mahasiswa ya sudah terbiasa dengan keberagaman. Kami sudah terbiasa dengan perbedaan. Ya, saya punya teman namanya Acong. Ya, dia aktivis. Dia bersama-sama dengan saya. Dari namanya udah kelihatan ya, dari mana dia berasal. Dia adalah garda terdepan. Dan saya tahu persis bagaimana kiprahnya dia sebagai seorang aktivis. Ya, saya juga banyak teman yang berasal dari beragam suku ya. Tapi pada intinya adalah kita sudah selesai soal etnis. Bahkan kita soal agama juga kita sudah selesai. Bahkan kalau dulu bercandanya kita di kampus ya, ayo taruhan bola yuk, taruhan bola. Ya kan, yang kalah pindah agama ya. Iya iya, Itu bener. saking udah selesainya gitu loh. Mhm. Ya seperti itu gitu. Jadi masalah agama, ras, itu tuh bukan menjadi salah satu penyulut reformasi ini juga ya, Pak? Nggak ada, di Nggak kita ada? nggak ada. Mhm. Yang menyulut reformasi itu ya perilakunya Orde Baru, Mmm. Lebih perilaku ke politiknya mhm, Orde Baru. Ya termasuk juga KKN ya, iya. termasuk juga otoritarisme, absolutisme itu yang mereka lakukan, seperti itu. Kalau menurut Bapak, apakah Bapak merasa puas dengan hasil demo yang Bapak lakukan untuk karena kan Bapak kan sebagai alat untuk menyampaikan menyampaikan aspirasi rakyat gitu kan, Pak? E Eee, Puas ketika itu atau sekarang? kalau bisa jelaskan dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya. Ya pasti kami senang ketika Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 98. Mhm. Kami menyaksikan di DPR, saya langsung menuju kolam, Mhm. saya langsung bersenang-senang dengan teman, ya kemudian ada teman saya meluk saya, dia berbisik, "Nggak sia-sia Bro perjuangan Mhm. lu selama ini," gitu. Dan saya pulang ke rumah orang tua saya yang udah nggak mandi saya, dekil gitu loh ya. Itu pulang, wah semua orang kayaknya nyambut saya gimana gitu ya. Saya senang banget gitu loh, wah dipeluk-peluk, "Wah Bro nggak sia-sia ya, perjuangan," segala macam. Ya, tapi kemudian ada peristiwa selanjutnya ya, Semanggi I, Semanggi II. Yang kami menyadari bahwa kemenangan pada tanggal 21 Mei itu baru pertama sebagai tonggak menuju Indonesia yang baru. Mmm. Dan Indonesia yang baru itu ternyata banyak tantangannya. Ya, nggak lama dari Soeharto turun, ada peristiwa Semanggi I, Semanggi II, dan juga saya sendiri bersama-sama dengan mahasiswa di Front Nasional, yaitu harus merebut tanah yang dulu pernah diambil paksa Mhm. oleh aparat tanah petani di daerah Desa Rarahan. Kami memperjuangkan kembali untuk tanah itu kembali ke petani, dan itu diperhadapkan dengan aparat yang juga ganas ya, itu subuh. Itu hampir terjadi tembak-tembakan di sana, tapi akhirnya dengan negosiasi yang cukup alot, kami berhasil menguasai lapangan golf ya, dan juga ada peristiwa. Tingkat kepuasannya menjadi relatif di sini. Kenapa relatif? Sisi lain Soeharto jatuh itu merupakan target yang utama Mmm. karena dia simbol dari KKN, Iya. simbol dari otoritarisme, dan dia simbol dari watak kerakusan. Tetapi kemudian diperhadapkan dengan PR-PR yang sampai saat ini, tetapi ada rasa puas. Rasa puas apa? Dulu kita tidak kenal yang namanya kebebasan berbicara, sekarang kita mengenalnya. Dulu kita yang menjadi pemimpin nasional itu-itu aja. Iya. Sekarang kita mempunyai ada Bu Megawati, ada Pak SBY, kemudian ada Pak Jokowi, yang kemudian mereka taat dengan konstitusi. Cuma 2 periode dan Mhm. tidak mau lagi dan kemudian, dengan Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa siapapun bisa jadi presiden. Mmm. Beliau, tukang mebel Mhm. bisa jadi presiden. Ya, jangan-jangan nanti ke depan kamu, siapa, Farsana, ya, Fayasa ya, Iya, ya Pak. bisa jadi presiden.
Ya, artinya kita presiden perempuan kita udah punya ya. Nggak Iya. ada persoalan kan kita punya presiden perempuan. Berarti kan masyarakat Indonesia udah maju kan. Ya kan kita punya presiden kiai, ya kita punya presiden purnawirawan, kita punya presiden pengusaha mebel. Ya nanti ada presiden seorang teknokrat. Siapapun boleh berhak jadi presiden. Sehingga itu yang lebih penting. Tapi tentu PR banyak ya. Salah satunya adalah korupsi. Benar. Ya, ini yang menjadi mutu terus-menerus. Nah, korupsi ini tentu harus ada obatnya yang mujarab. Ya, saya sepakat dengan teori yang mengatakan bahwa pencegahan atau preventif itu jauh lebih baik daripada menanggapi mereka. Ya, ya mungkin nanti ke depan kalau seandainya generasi kami yang dipercaya full ya ada dalam kekuasaan, ya kita akan menjadi generasi yang bisa saja menerapkan hukuman yang lebih berat, hukuman pemiskinan mungkin, hukuman mematikan secara perdata, sehingga ada efek yang bisa memberikan satu daya kejut besar sehingga orang tidak berani lagi korupsi. Itu menjadi PR kita bersama. Karena itulah maka saya pribadi pun yang sekarang ada saya bertugas atau bekerja di Pertamina Bull Indonesia selalu menjaga integritas, menjaga semangat untuk tidak gratifikasi, menjaga untuk tidak memperkaya diri. Saya bangga dengan apa yang saya hasilkan dari gaji, saya bangga dengan apa yang saya hasilkan dari keringat saya sendiri. Seperti itu. Baik, baik, benar. Selain turunnya Presiden Soeharto saat itu, apakah Bapak merasakan dampak lain, misalnya pada bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, Pak? Ya, kalau saya lihat begitu Soeharto jatuh kan terjadi koreksi ya terhadap sistem ekonomi. Kemudian koreksi itu yang saya lihat akhirnya UMKM kan diperhatikan ya. Karena pada saat peristiwa 98 terus terang aja mesin ekonomi kita justru ada di UMKM. Ya warung-warung tenda marak dan itu menjadi mesin ekonomi yang cukup efektif. Ketika mesin ekonomi yang sifatnya konglomerasi sedang hancur. Nah, sekarang saya melihat bahwa konsentrasi pembangunan di Indonesia tidak lagi semata-mata di Jawa, tapi juga sudah Indonesia sentris. Ya, kemarin Papua sudah mampu membuat PON yang ke-20. Nah, kata mampu ini bukan saja infrastruktur fisiknya sebenarnya, tapi Papua sudah mampu secara sumber daya menyelenggarakan event yang memang skalanya nasional, tapi kalau dilihat-lihat itu udah seperti kayak internasional tuh. Ya, dan itu sumber daya manusia Papua berarti sudah sanggup dan mampu membuat event yang seperti itu. Nah, ini yang menurut saya ada terjadi perubahan yang fundamental. Ya, di samping itu juga mulai ada yang namanya komisi pengawasan persaingan usaha. Kalau dulu monopoli terjadi di mana-mana, sekarang sudah ada KPPU. Kemudian dulu korupsi di mana-mana, sekarang sudah ada KPK. Ya, KPK terlihat semata-mata wah nih KPK nih nangkepin orang terus, ya itu lebih bagus. Ya, walaupun nanti kita ke depan harus lebih diperkuat pencegahan dan preventifnya. Ya dulu orang korupsi nggak ada KPK-nya. Ya kan? Nah, itu ada perubahan-perubahan yang cukup fundamental ya. Dan juga partai yang dulunya 3, ini multi partai itu juga penting. Baik, selanjutnya, apa harapan Bapak untuk pemerintah Indonesia saat ini, Pak? Harapan saya tetap konsentrasi dan tetap fokus pada pembangunan Indonesia sentris. Daerah-daerah yang tertinggal harus dimajukan, sumber daya manusia harus ditingkatkan, diberikan satu pendidikan yang berbasis entrepreneur, sehingga beberapa lulusan SMA tidak berpikir semata-mata jadi PNS, tidak semata-mata menjadi pegawai negeri aja atau BUMN, tapi juga jadi pengusaha.
Dan saya pikir arah ke sana cepat atau lambat pasti akan terjadi. Dan untuk generasi selanjutnya saya pikir semangat dan spirit perjuangan kami yang direformasi lanjutkan untuk berintegritas, jujur, dan mengedepankan keteladanan. Yaitu penting sekali sebagai tongkat estafet. Baik, oke. Terima kasih Bapak. Mungkin cukup sampai sini saja kegiatan wawancara kita Ya, hari ini. Terima kasih banyak Bapak karena sudah meluangkan waktunya dan terima kasih. semoga hasil dari wawancara ini bisa menjadi motivasi dan semoga para penonton bisa memiliki semangat bela negara dan juga memiliki pola pikir yang lebih kritis gitu Pak. Ya, Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya tutup terima kasih. wawancara Selamat ini. malam. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ya, Bapak. waalaikumsalam.